Voice of Indonesia. Kalau dari kantor kami Voice of Indonesia ke Arab Saudi, wah itu jauh ya. Kayaknya 9 jam penerbangan. Berapa ya jam? Berapa jam penerbangannya? Oh kayaknya harus tanya langsung nih sama yang udah sekolah, udah studi di Arab Saudi. Berapa lama sih penerbangan dari Jakarta nih ke Arab Saudi? Ini juga informasi yang penting bagi Anda para pendengar yang punya mimpi ya untuk kuliah di luar negeri. Atau mungkin Arab Saudi juga salah satu negara yang menjadi impian Anda ya untuk kuliah di sana. Jadi saya sudah tersambung dengan narasumber saya hari ini, ada Mas Afwan Rahmazi dari PPMI Arab Saudi. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Mas Afwan? Alhamdulillah baik Kak Dora. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Saat ini di Jakarta siang hari. Kita beda berapa jam ya Mas Afwan ya? Sekitar sekarang di sini masih pukul 8.35 Kak. Sekitar 5 ya, 4-5 jaman. 4-5 jaman ya. Dan pertanyaan pertama saya tadi ya, penerbangan dari sini ke Arab Saudi berapa lama Mas Afwan? Untuk penerbangan sendiri itu tergantung maskapai. Cuman yang biasa dipakai sama mahasiswa Saudi Airlines itu untuk ke Jeddahnya sendiri itu sekitar 8 jam setengah. Oke. Kalau sampai Madinah itu sekitar 8 jam setengah sampai 9 jam. Oke, jadi cocok ya tadi lagunya ya, 9 jam dari Gambir. Berarti ini Arab Saudi 9 jam juga dari Bandara Suta ya. Kalau dari rumah masing-masing beda lagi nanti jaraknya ya. Aduh, kalau rumah masing-masing sampai 1 harian Sampai lebih. 1 harian ya. Kalau Mas Afwan dari mana nih Mas Afwan? Daerah asalnya? Saya di Indonesia asal Kampar Riau, Kak. Oh, orang Sumatera ya, Kampar Riau ya. Oke, panas nih biasanya Riau ya. Sepanas-panasnya Riau lebih panas di sini kebetulan, Kak. Jadi udah kebiasa. Oh alah, berapa memang di Arab Saudi suhu yang terpanas? Kebetulan sekarang saya juga jadi pembantu panitia haji. Dan pas haji ini suhunya rata-rata 35 sampai 50 tergantung musim hajinya. 35 sampai 50, wah luar biasa ya Pak. Tapi panasnya itu pasti beda ya sama tanah air. Kalau kita tuh lebih kayak apa ya? Lebih kayak gerah ya. Kalau di sini tuh panasnya itu kalau orang Riau bilang badontang. Apa namanya? Padontang. Panasnya itu emang nyelekit ke kulitnya. Iya. Nyelekit sampai ke kulitnya sampai ke kulit ya? Iya. Iya. Jadi pas malam pun walaupun nggak ada matahari itu anginnya itu yang bawa, kalau di Indonesia kan sepoi-sepoi. Kalau di sini itu emang angin panas. Walah, angin gurun mungkin ya? Mungkin kan. Dan itu salah satu juga proses adaptasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa Indonesia ya kalau mau studi di sana ya. Ya, betul sekali, Kak. Selain bahasa dan lingkungan, jadi cuaca sangat menjadi tantangan sendiri lah bagi mahasiswa di sini. Solusinya apa nih? Apakah pakai payung atau gimana? Pasang AC atau bawa kipas? Alhamdulillah kalau untuk cuaca sendiri sudah teratasi dengan cakupan beasiswa kami di sini. Itu asrama yang sudah fasilitasnya alhamdulillah setara bintang 3 lah hotel di Indonesia. Keren ya. Udah ada AC dan lain-lain. Alhamdulillah. Paling kalau keluar asrama ya, dari asrama ke kampus begitu ya? Udah difasilitasi juga pakai bus, Kak, sebetulnya. Jadi kami itu keluarnya itu cuman jalan kaki itu paling dari asrama ke masjid, ataupun nanti mau ke gedung olahraga untuk nge-gym dan lain-lain itu jalan kaki. Selebihnya itu udah difasilitasi. Oke, jadi aman lah ya dari sengatan matahari ya. Paling kalau mau jalan-jalan sendiri aja ya, harus menyiapkan diri begitu.
Nah, itu kalau misalkan belanja itu harus siap-siap menghadapi panasnya terik matahari di sini. Ada GoFood nggak sih di situ atau apa gitu yang delivery gitu supaya nggak keluar rumah? Aduh, untuk GoFood sendiri ada kayak GoFood namanya Hunger Station. Mm-mm. Cuman kebetulan karena universitas saya itu agak jauh dari kotanya, jadi kami itu harus apa namanya deliverynya itu langsung ke restorannya karena Hunger Station nggak memfasilitasi sampai ke universitas kami. Kami hubungi restorannya, kemudian Mm-mm. mereka ngirim delivery mereka pribadi, bukan secara online Oh, oke. aplikasi. Ternyata begitu, tapi ternyata ada juga ya delivery juga ya di sana ya. Ada. Itu luar biasa sekali nih para pendengar nih ya. Sudah dapat asrama, lalu juga ada bus, begitu kan? Ini ada uang saku juga nggak sih? Dapat? Untuk fasilitas beasiswanya cakupannya salah satunya uang saku itu Kak, yang Wah, alhamdulillah lah apa namanya sama dengan UMR Riau kira-kira. padahal nggak kerja ya? Padahal nggak kerja tapi gajinya UMR ya? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Tapi cukup ya itu ya? Cukup ya? Karena asrama sudah difasilitasi Mm-mm. dan juga wifi udah nggak bayar, Mm-mm. makan disubsidi. Mm-mm. Jadi kadang-kadang teman-teman lebih dari cukup lah bisa mengirim ke Oke. orang tua di rumah adik-adik dan Wah, sampai bisa mengirim itu udah luar biasa ya. Jadi nggak ngerepotin orang tua lagi. Pasti pada tertarik nih ya. Ini beasiswa apa sih ya yang diambil sama Mas Afwan ini? Kayaknya plus-plusnya semua nih. Boleh cerita nggak nih, Mas Afwan ambil beasiswa apa dan caranya gimana kalau orang mau ikut nih? uh, untuk beasiswa di Arab Saudi Mm-mm. sendiri. Nah, sebelum itu kita apa namanya perkenalkan kalau bahwasanya setiap mahasiswa di Arab Saudi 98% mereka pasti beasiswa. Oh, sembilan. Dan itu beasiswanya itu langsung dari kerajaan Arab Saudi yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi setiap tahun itu akan diadakan penerimaan mahasiswa khususnya dari Indonesia karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Arab Saudi, maka jumlah yang diterima dari Indonesia pun sangat banyak. Sampai saat ini jumlah mahasiswa kira-kira antara 1.900 sampai 2.500-an orang. Karena penerimaan dan kelulusan mahasiswa kan setiap tahun itu berganti. Cuman indeksnya seperti itu. Dan juga untuk pendaftaran sendiri, Mm-mm. sekarang sudah lebih mudah Kak Dora. Jadi dulu kami daftarnya itu di kampus masing-masing, setelah itu diterima di kampus, baru dinaikkan Kementerian Pendidikan, habis itu dinaikkan ke Kementerian Luar Negeri, baru dikeluarkan calling visanya. Sedangkan sekarang itu sudah ada satu portal resmi, di mana dijadikan satu pintu, namanya Studi in Saudi. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar bisa cek di Google Studi in Saudi ataupun untuk informasi lebih lanjut ada di akun media sosial PPMI Saudi baik itu Instagram, YouTube dan lain-lain. Jadi di situ pendaftaran Insya Allah sudah sangat-sangat dilancarkan dan dimudahkan untuk pendaftaran tahun-tahun 2 tahun belakangan ini. Oke. Kan Mas Afwan udah lolos nih untuk beasiswa. Mungkin tipsnya nih ya bagi teman-teman yang mau mencoba ambil beasiswa di Arab Saudi. Apa tipsnya nih? Untuk tipsnya sendiri, itu teman-teman yang pertama itu selain berdoa, minta doa kepada orang tua dan lain-lain, itu harus melengkapi berkas selengkap Mm-mm. mungkin. Apa namanya, persiapkan dari sekarang ijazah SMA-nya minimal nilainya itu 85 ya, jajidan kalau di sini. Kemudian ada rekomendasi dari tokoh ataupun lembaga di Indonesia baik itu nanti seperti Muhammadiyah, NU ataupun MUI dan lain-lain yang menjadi penunjang. Walaupun itu berkas tambahan, itu salah satu rekomendasi itu merupakan salah satu berkas yang penting dalam pendaftaran. Seperti itu. Oke. Tapi penting juga nggak sih kita punya kemampuan berbahasa Arab yang baik?
Kalau untuk bahasa Arab sendiri yang ngambil karena di Saudi ini tidak hanya jurusan agama ya, Mhm, ada mhm. juga yang ngambil jurusan umum. Jurusan umum itu memang diwajibkan untuk memiliki sertifikat bahasa seperti TOEFL dan IELTS. Ada ketentuan sendiri. Tetapi kalau untuk jurusan keagamaan ataupun bahasa Arab nantinya itu disediakan kelas persiapan bahasa. Bahkan teman-teman kami yang dari negara-negara yang apa namanya, yang Islamnya tidak terlalu kuat, misalkan dari Belanda ataupun nanti ada teman-teman yang baru masuk agama Islam saja bisa diterima. Uh, Teman-teman yang Oke. dari Bangladesh bahkan yang kebetulan satu asrama sama saya itu kemampuan bahasanya sangat di bawah anak-anak pondok di Indonesia, cuman bisa diterima dan nanti dengan berlalunya waktu insya Allah akan terbiasa sendiri kan begitu. Oke. Kelas bahasa yang disediakan itu berapa lama, Mas Afwan? Setahun ya? Tergantung nanti karena ada kayak preparation test Mhm, sebelum masuk kelas bahasa itu diadakan tes untuk menentukan level bahasa kita. Kalau misalkan bahasanya emang rendah banget, mhm. itu maksimal 2 tahun. Itu tuh udah paling maksimal lah. Kalau di Indonesia tuh setara kita belajar Iqra. Kalau di teman-teman tahu di surau-surau dan lain-lain. Kalau nanti cuman orang Indonesia itu rata-rata 1 tahun sampai 6 bulan sampai 1 tahun maksimal untuk persiapan bahasa bagi kita yang sudah ada dasar misalnya, begitu kan. Oke, jadi aman lah ya. Jadi jangan jangan khawatir dulu nih. Yang penting coba dulu ya. Kadang kala Betul. suka khawatir nih dari segi bahasa. Tapi yang menarik juga nih yang bisa saya lihat nih ya tadi Mas Afwan cerita kalau saat ini juga membantu untuk keberangkatan ya masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah haji di sana. Ini juga salah satu keuntungan juga kali ya Mas Afwan kalau kita kuliah di Arab Saudi. Jangan-jangan Mas Afwan udah haji berapa kali begitu ya? Kalau untuk haji sendiri baru tahun ini kak. Baru tahun ini. Apa namanya Oke. sambil apa namanya berkhidmat kepada jamaah. Mm-mm. Nah, salah satu apa namanya keuntungan kuliah di Arab Saudi ini adalah mudahnya fasilitas haji dan umroh. Mm-mm. Jadi kesempatan haji itu kurang lebih ada 3 macam. Yang pertama membayar, kita membayar, cuman bayarannya itu sekitar 30 sampai 40 jutaan. Yang kedua disediakan kampus, itu gratis. Yang ketiga kita mendaftar sebagai tenaga pendukung pelaksanaan haji di sini yang diadakan oleh Kemenak. Dan itu alhamdulillah kita berhaji dan juga dalam satu waktu kita bekerja dan dibayar alhamdulillah. Difasilitasi dan lain-lain. Cuman bayarannya itu nomor dua lah. Iya Yang betul. penting haji di Indonesia kan kita nunggu sampai Betul. 12 sampai Mm-mm. 30 tahun. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji di sini. Itu Gitu kan. berkat yang luar biasa ya, alhamdulillah ya. Karena untuk daftar haji di Indonesia saja tuh waktu tunggunya ya itu panjang panjang sekali ya. Jadi kalau Benar. salah satu yang berkat yang luar biasa kalau studi di sana juga bisa sekaligus eh, menunaikan selain menunaikan studinya tentunya ya, jangan sampai studi juga nggak selesai ya. Menunaikan studi dan juga menunaikan ibadah haji ini luar biasa. Berarti sering juga ya teman-teman yang studi di sana nih, teman-teman PPI ya. Berarti sering juga diminta bantuannya untuk yang mau umroh begitu ya, atau juga Hmm, mendaftar sebagai tenaga yang diperbantukan untuk ibadah haji. ya benar Kak, karena apa namanya rata-rata travel dari Indonesia itu Mm-mm. mereka akan membutuhkan tenaga yang minimal paham untuk pelaksanaan ibadah baik itu haji dan umroh. Kalau dari Kemenak sendiri, Mm-mm. KUH Kantor Urusan Haji di sini, mereka mengadakan tes pendaftaran, kemudian kita mendaftar ada beberapa tes. Jadi kalau lulus baru kita eh, melaksanakan tugas tersebut. Karena dari Indonesia itu ada sekitar 4.500 orang yang dijadikan tenaga
untuk melayani jamaah dan memerlukan tambahan sekitar 700 orang yang mukim Hmm. ataupun bertempat tinggal di sini, baik itu mahasiswa ataupun pekerja, untuk membantu yang Hmm. 4.500 tadi. Oke. Jadi alhamdulillah kami beberapa teman berusaha untuk mendaftar dan alhamdulillah diterima. Begitu. Alhamdulillah ya. Dan juga secara rutin mungkin ya juga dipakai nih oleh travel-travel umroh begitu ya dari tanah air. Karena kan yang tahu seluk-beluknya kan teman-teman di sana begitu ya. Dibanding meng-hire orang lain di luar ya. Mending meng-hire saudara sendiri setanah air di sana di Arab Saudi. Tapi ngebayangin loh teman-teman kalau Mas Afwan sendiri lokasi kuliahnya di mana? Di Jeddah atau di Mekah atau di mana? Tempat kuliahnya? Kalau saya sendiri nama kotanya Hafrul Batin, Kak. Hafrul Hafrul Batin Batin. itu iya, itu kota tetangganya Riyadh. Kalau dari Indonesia Hmm, itu di Bandungnya lah. Dari oke. Jakarta ibu kota ke Bandungnya lah. Jadi kota yang kurang populer lah di Arab Saudi karena mahasiswa Indonesia sendiri di kampus kami itu baru 13 orang. Mhm. Beda sama Madinah yang ribuan Oh orang. ya. Jadi kampus kami ini masih tergolong baru karena saya kebetulan angkatan pertama mahasiswa internasional di kampus tersebut. Oh, luar biasa rezekinya Mas Afwan ya, dan luar biasa ngebayangin ya kita kapanpun rindu gitu mau melihat Ka'bah gitu ya bisa langsung datang gitu ya. Kalau di tanah air kan jaraknya yang jauh begitu ya. Kalau berarti udah sering ya Mas Afwan ya berkeliling gitu berwisata juga. Alhamdulillah untuk wisata wisata sendiri itu kalau libur rata-rata kan Mhm, pasti umroh. mhm, Tapi selain untuk umroh ke Mekah sendiri, banyak wisata-wisata lain. Ada namanya Al-Ula nanti mhm, di dekat Madinah, ada namanya Abha, mhm. ya pantai-pantai di Kornes, di Jeddah, dan lain-lain. Adapun Riyadh itu kan mall-mallnya sangat terkenal. Oke. Bahkan kalau misalkan ada laga, kita Mhm. bisa lihat Ronaldo bermain langsung Oh iya. di stadion dekat di Riyadh. Ya, Oh, wow. Keren banget ya, luar biasa nih. Jadi memang itu salah satu keuntungan juga ya kalau kita kuliah di Arab Saudi. Kalau adaptasi cuaca tadi udah. Kalau adaptasi makanan kayaknya nggak ada masalah ya. Nasi biryani oke lah ya. eh, di sini tuh kalau untuk makanan nggak ada sayurnya, Kak. Jadi orang Oke. Arab tuh prinsipnya gini, biarkan kambing yang makan sayur, kita makan kambingnya. Seperti itulah kira-kira prinsip Oke. mereka. Jadi kalau kalau sayur itu emang sayur mentah, Mm, dikasih itu sayur mentah, mm, palingan dikasih kuah, namanya syurbah. mm, Itu kuah bening yang palingan campurannya itu bawang yang ditumis, terus dikasih beberapa apa namanya bahan-bahan khas mereka dan dijadikan kuah. Sedangkan untuk sayur sendiri itu yang saya paling kangenin, apalagi masakan Padang di Indonesia kan luar Wah, biasa. luar biasa ya. Gulai nangka begitu ya. Betul, Kak. Sayur asem. Jadi nggak makan Sayur sayur asem. ya di sana ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk mengatasinya Mm-mm. kita harus lihat YouTube, apalagi kami laki-laki rata-rata di sini itu. Jadi praktek kadang ada resepnya itu cuma sekali pakai, nggak bisa pakai lagi yang keduanya harus lihat di YouTube lagi gitu. Maksudnya gimana? Sekali pakai tuh gimana, Mas Afwan? Jadi ya cuman bisa satu kali aja masaknya, Kak. Nanti lupa lagi, harus lihat lagi referensi yang lain gitu. Iya betul-betul. Tapi untuk memasak sendiri berarti bahan-bahannya yang dari Indonesia itu mudah didapat di sana. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri Mhm. itu agak susah dicari, Kak. Cuman ada Oke. kayak tahu itu di sini harganya tempe itu satu, kalau di Indonesia itu harganya paling 5.000, di sini 5 real. 5 real kali 4 20 ribuan. Oh. Udah dia 4 kali lipat. Dan apa nama sayur-sayur juga naik harganya gitu, Kak. Oke. Jadi sebenarnya ada, tapi memang
harganya yang lumayan mahal begitu ya, Ya, agak Mas pricey lah, Kak. Afwan. Agak pricey ya, benar sekali. Wah, seru banget ya ngobrol ini dari tadi suhu ya sampai ke makanan nih, sampai ibadah umroh dan juga haji. Jadi apa nih pesan Mas Afwan nih untuk orang-orang yang mungkin punya mimpi untuk kuliah, apalagi di Arab Saudi? Pesan saya sebagaimana yang dipesankan juga sama abang-abang kelas dulu pas di pondok itu, kalau untuk daftar ke Arab Saudi ini langsung mendaftar, jangan pilih satu universitas misalkan di Madinah saja, karena setiap universitas di Arab Saudi ini fasilitasnya sama bahkan lebih baik. Jadi coba saja daftar sebanyak mungkin universitas di Arab Saudi, karena ibaratkan kita mancing ikan, memancing ikan itu kita harus membawa lebih dari satu kail, karena kita tidak tahu kail yang mana nantinya yang akan mendapatkan ikan tersebut. Silahkan dicoba, jangan pernah takut untuk mencoba, karena mencoba Oke, itu gratis. Gitu, Kak. benar. Jangan menyerah juga ya, terus mencoba. Luar biasa, terima kasih Mas Afwan. Semoga Sama-sama. sehat selalu dan semangat nih, apalagi menemani teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah haji di sana ya. Terima kasih Salam kembali, juga Kak. ya untuk teman-teman PPI dan warga negara Indonesia di Arab Saudi. Siap, Kak. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Afwan Rahmazi, PPMI Arab Saudi. Tadi kita ngobrolin serunya ya kuliah di Arab Saudi. Gimana nggak seru ya? Bisa tuntas kuliah dan juga bisa tuntas ibadah hajinya. Yang tertarik tadi boleh ya ikutin saran-saran dari Mas Afwan. Voice of Indonesia.